Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Tarik dengan NIM 124370138. Jadi di sini saya akan memaparkan resume dari ekskursi yang saya jalani sebagai ganti dari saya ketidakhadiran saya mengikuti praktikum ilmu pertambang. Jadi saya ekskursinya ada ke dua tempat. Yang pertama yaitu ada ke UGM, yaitu ke gedung Fakultas Tekniknya. Yang kedua yaitu ada ke PT Geodipa Energi yang ada di Dieng, tepatnya di Jawa Tengah. Ketika hari itu saya mulai berangkatnya jam 1 siang dari ITERA menuju ke Jogja. Nah, dari jam 1 siang itu kami sekitar 1 jam itu sampai di Pelabuhan Bakahuni. Nah, di Pelabuhan Bakahuni itu sekitar 2 atau 3 jam baru nyampainya di Pelabuhan Merak. Kemudian lanjut di Cilegon. Nah, dari Cilegon itu kami menuju ke Jogja bisa menghabiskan waktu sekitar 13 jam baru nyampe di kota Jogja. Nah, ketika kami sampai di kota Jogja, kami melakukan persiapan dulu seperti mandi, sarapan, beres-beres sebelum menuju ke UGM. Nah, sesampainya di UGM, kami langsung disambut oleh dosen di sana. Nah, kemudian kami disuruh untuk masuk ke dalam, dan kemudian kami disuguhi PPT. Nah, PPT tersebut selanjutnya kami paparkan sebuah materi PPT yang menjelaskan bagaimana pihak dari UGM mendaur ulang baterai tersebut, sehingga baterai yang kosong itu bisa terisi kembali dengan daya tahan yang lebih kuat. Kemudian kami diarahkan ke laboratorium. Nah, pada saat di laboratorium kami dijelaskan tentang proses pengumpulan dan identifikasi baterai bekas. Pada tahap ini, baterai yang sudah tidak terpakai dipilih berdasarkan jenisnya. Misalnya baterai litium, ion, dan nikel atau alkalin. Proses pemilihan ini penting karena setiap jenis baterai memerlukan metode penanganan yang berbeda. Nah, dan kemarin itu ketika dijelaskan tidak semua baterai bisa untuk didaur ulang. Cuman beberapa baterai saja seperti litium dan ion tadi. Nah, kemudian selanjutnya dilakukan proses pembongkaran manual. Baterai yang sudah tidak aktif dibuka secara hati-hati untuk memisahkan komponen seperti logam, elektrolit, dan casing. Nah, kemarin itu yang sangat penting itu kemarin itu ada litium. Nah, di Indonesia sendiri katanya litium ini tidak ada digali gitu. Jadi sering ditemukan pada baterai-baterai. Nah, ketika pada baterai-baterai itu yang diolah kembali agar bisa dipakai. Dan kemarin itu dikatakan untuk mengolahnya juga membutuhkan biaya yang lumayan besar. Kalau tidak salah dibutuhkan buat penelitian ini sama semuanya dibutuhkan sekitar 300 miliar kalau tidak salah. Nah, pada saat proses pembongkaran tadi, proses ini dilakukan di ruang khusus dengan peralatan keselamatan dengan beberapa bahan di dalam baterai bersifat korosif dan beracun. Nah, kemarin itu kami ketika penjelasan mengenai alatnya ada yang kami tidak dibolehkan masuk ke dalam ruangan dikarenakan dalam ruangan itu memang khusus buat alatnya saja dan komputer untuk sebagai codingannya dan mengatur-ngatur suhu sama pengecekannya. Nah, itu tuh kami tidak dibolehkan masuk dikarenakan suhu ruangannya harus tetap stabil segitu.
dan dikhawatirkan jika kami masuk ke dalam ruangannya akan mempengaruhi suhu di dalam ruangannya yang bisa menyebabkan kerusakan alat atau proses pengecekannya tidak berjalan dengan baik. Lakukan proses pemulihan material aktif seperti litium, kobalt, dan nikel. Proses ini bisa dilakukan dengan dua metode utama. Yang pertama itu pirometalurgi dan hidrometalurgi. Pada pirometalurgi, baterai dipanaskan pada suhu tinggi untuk melelehkan dan memisahkan logam-logam berharganya. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, seperti mencari litium, mencari nikelnya. Nah, kemudian pada hidrometalurgi, logam dipisahkan menggunakan larutan kimia, sehingga unsur-unsur seperti litium, kobalt dapat diendap kembali dan dimurnikan. Kemudian kemarin itu dijelaskan juga baterai itu dibuka. Nah, ketika dibuka itu ada dua lapisan di dalam. Nah, ketika lapisan itu dibuka dan diambil isi di dalamnya. Nah, isi di dalamnya itu yang akan diambil dan diolah kembali. Kemudian setelah selesai dari UGM, kami melanjutkan ke PT Geothermal yang ada di Dieng, tepatnya di Jawa Tengah. Nah, ketika kami ke sana, kami disambut oleh tim dari Geodipa. Nah, di sana kami disuguhi juga PPT. Nah, PPT itu menjelaskan bagaimana di PT Geodipa itu cara mengubah panas bumi itu menjadi energi baru terbarukan. Nah, pada di sana dijelaskan bahwa di bawah di bawah lapisan tanah ini, di dekat gunung berapi ya, biasanya dekat gunung berapi itu biasanya ada bagian bawah yang mempunyai batu-batu panas gitu. Nah, batu-batu panas itu kemudian dari atas dimasukkan sebuah pipa. Nah, pipa itu tadi tujuannya untuk mengambil uap panas yang ada di bawah permukaan bumi. Nah, jika uap panasnya itu tidak mencukupi, maka akan ditambahkan satu pipa lagi untuk mengisi air biar batunya itu panas dan mengeluarkan uap panas yang cukup untuk menghasilkan energi. Nah, energi tadi yang diambil itu kemudian disalurkan ke atas. Nah, ketika sudah dialirkan ke atas, pipa tersebut menuju separator untuk memisahkan kandungan air dan uap. Nah, uap murni yang dihasilkan selanjutnya digunakan untuk memutar turbin yang terhubung ke generator guna untuk menghasilkan listrik. Setelah digunakan, fluida panas yang tersisa akan dikembalikan lagi ke dalam bumi melalui sistem reinjeksi. Agar tekanan dan suhu di dalam reservoir tetap terjaga, proses ini menjadi contoh penerapan prinsip keberlanjutan energi. Nah, seperti yang saya bilang tadi, energi baru terbarukan. Kemudian setelah menjelaskan PPT tadi, kami pun diajak ke lokasi lapangannya, site-nya, yaitu tempat pengambilan uap tadi melalui pipa ke atas. Nah, saat di sana saya mencium sebuah bau yang sangat menyengat. Baunya seperti telur busuk kalau saya mencium kemarin. Nah, bau tersebut rupanya berasal dari uap panas di sana yang menghasilkan asap gitu. Nah, bau yang saya cium tadi rupanya namanya hidrogen sulfida H2S. Nah, bau itu berasal dari uap panas tadi yang keluar secara bersamaan dengan uapnya tadi. Kemarin itu yang saya ketahui, katanya uapnya tidak berbahaya selagi tidak dengan konsentrasi yang tinggi. Kemarin itu soalnya kami masih berada di atas di permukaannya. Kami tidak terlalu mencium terlalu dekat juga dan konsentrasinya tidak terlalu tinggi.
Nah, setelah kami pergi ke lapangan itu, selanjutnya kami diarahin lagi ke tempat penjelasan PPT tadi, yaitu ke gedungnya. Nah, ke gedung tersebut kami berpamitan, dan setelah berpamitan kami baru balik lagi turun ke bawah. Nah, pas udah kami turun ke bawah, selanjutnya kami akan mobilisasi pulang. Nah, sebelum pulang kami akan pergi ke Jogja dulu terlebih dahulu. Setelah dari Jogja semalam, kemudian besok paginya lagi kami berangkat menuju Lampung. Dan kami sampai di Lampung pada jam 1 siangnya lagi. Mungkin cukup sekian apa yang saya dapatkan pada saat ekskursi ke UGM dan Geodipa. Jika ada salah kata dan perbuatan saya yang kurang baik, mungkin dapat dimaafkan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.